Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 752. Variabel yang muncul berturut-turut. Susu mengernyit dan berkata dengan nada marah, "Dewa darah. Setelah semua ini selesai, baru kau boleh menyelesaikan dendammu dengannya. Bagaimana mungkin kami membiarkanmu bertindak semaumu saat keadaan genting seperti ini?" Wajah Xion menjadi dingin saat dia berkata, "Maaf, Tuan Sucu. Kali ini kami harus menyelesaikan dendam ini. Teknik melarikan diri anak itu luar biasa. Jika dia lolos sekarang, aku benar-benar tidak yakin bisa menangkapnya lagi. Saat ini, Su Fang dan orang-orang dari wilayah suci terluka parah. Dan dia bahkan tidak peduli lagi soal menjaga wibawanya." Ekspresi Su Yu tampak tidak senang. Dia tidak menyangka Dewa Darah berani memaksa seperti ini di saat genting. Namun semua orang sekarang terluka, dan dialah yang terkuat. Tidak pantas memerintahnya secara paksa, jadi dia hanya bisa berkata, "Baiklah, aku bisa menanggungnya. Sebutkan saja syarat apapun yang kamu inginkan." "Tidak ada syarat. Aku hanya butuh dia." Xion menggelengkan kepala tanpa ragu. Su Yu sangat marah. Dia tidak menyangka Dewa Darah bisa setidak tahu diri itu. Dengan dingin dia berkata, "Dewa Darah, kau benar-benar meremehkanku." Wajah Dewa Darah sedikit berubah. Matanya berkilat ragu. Jika dia benar-benar menyinggung wilayah suci, meskipun berhasil mendapatkan Yung Xiao, akhirnya tetap tidak akan baik. Kecuali dia berhasil menyempurnakan iblis darah dan mendapatkan senjata tingkat yang melampaui mistik, barulah lain cerita. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya berkata, "Baiklah, karena engkau sudah bicara sejauh itu, aku tidak bisa terlalu keras kepala. Aku akan menyelesaikan dendam pribadiku setelah semuanya berakhir." Yung Xiao terkejut dengan sikap lunak Dewa Darah yang mendadak berubah. Namun karena dia tahu rahasia kaum iblis darah, dia yakin orang itu tidak mungkin melepaskan niatnya begitu saja. Xion memandang Yung Xiao dengan dingin, lalu mulai menuangkan chi berdarahnya ke dalam penghalang iblis milik Dijia. Dua murid istana Dewa Darah lainnya juga ikut bertindak. Semua orang lakukan yang terbaik. Kita harus bekerja sama melewati masa sulit ini. Meskipun Su Yu dan 3 orang lainnya perlahan memulihkan kekuatan mereka, kondisi mereka pada dasarnya masih sangat buruk. Mereka hanya bisa memberikan dukungan spiritual pada semua orang. Selama kalian bisa melewati ujian ini, kalian semua boleh datang ke wilayah suci untuk menerima hadiah kalian. Para seniman bela diri lainnya menuangkan energi unsur mereka tanpa ragu. Bahkan, tanpa iming-iming hadiah, mereka tetap akan berjuang mati-matian. Jika awan iblis tidak dihancurkan, mereka tetap akan mati ketika Dijun benar-benar ditarik turun. Wajah Dijia tetap serius dan tenang. Dia mulai merapal mantra, mengarahkan seluruh kekuatan ke dalam penghalang sihir. Energi iblis, darah, dan ki kehidupan menyatu. 3 kekuatan dengan warna berbeda berputar di dalam formasi. Formasi itu semakin meluas, seolah siap meledakkan energi iblis. Ketiga kekuatan tersebut perlahan menyatu dan mengalir menuju Dijia di tengah. Di langit yang jauh, Dijun menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Amarah melintas di wajahnya. Dia meraung dan mempercepat penyerapan Dijun. Jika Dijia berhasil melarikan diri, semua usahanya akan sia-sia. Di dalam kamp, semua orang menatap penghalang sihir milik Dijia dengan tegang. Seperti yang diharapkan, setelah menyerap begitu banyak energi, penghalang itu tidak mengecewakan. Ruang perlahan terbuka, membiarkan cahaya dari luar masuk sedikit demi sedikit, membawa harapan besar bagi semua orang. Seperti yang kuduga, ini terbuka. Tubuh klon Dewa Darah bergetar, dan tatapan tajam muncul di matanya. Tiba-tiba auranya berubah. Sambil terus menuangkan kekuatan darah ke dalam penghalang, tangan kirinya mengirimkan arus energi ke arah Yung Xiao. Lautan darah terbuka, dan dalam sekejap terbentuk budak darah setingkat martial supreme. Dalam satu serangan, budak darah itu langsung menelan Yung Xiao yang tidak berdaya. Apa? Perubahan yang begitu mendadak membuat semua orang terkejut.
Mo Xiaochuan dan Heilian Xiaohuang langsung marah besar. Mereka tidak peduli lagi mempertahankan penghalang energi dan langsung menyerang. Dewa Darah, kau mengingkari janjimu. Suyu pun murka. Xion Dewa Darah tertawa dingin sambil mengendalikan budak darahnya untuk menerobos menuju cahaya di dalam penghalang. Dia membentuk beberapa segel darah dengan cepat dan menghantam Mo Xiaochuan serta yang lainnya, memaksa mereka mundur. Kapan aku mengingkari janji? Bukankah penghalang itu sudah terbuka? Masalahnya sudah selesai. Jadi sekarang, saatnya aku menyelesaikan urusanku sendiri. Tuan Suyu, semuanya. Sampai jumpa. Keturunan Dewa Darah tertawa dan melesat menuju cahaya bersama budak darahnya, namun ekspresinya langsung berubah. Ada kekuatan tak terlihat yang menghalanginya. Dia menatap Dijia dengan marah. Apa yang terjadi? Wajah Dijia tetap tenang, tetapi auranya berubah semakin kuat. Dia tidak lagi terlihat seperti pelita yang hampir padam. Matanya kini bersinar terang. Dasar pengecut. Jantung Dewa Darah bergetar. Dia berkata dengan ngeri, kondisimu, bukankah seharusnya engkau masih lemah? Dijia membuka mulutnya sedikit dan berkata dengan dingin, sampah. Aku hampir pulih sepenuhnya, dan engkau malah merusak transmisi energi pada saat terakhir. Benar-benar menyebalkan. Apa? Jadi kau benar-benar menggunakan kekuatan kami untuk memulihkan dirimu? Dewa Darah terkejut. Dijia mengangkat tangannya. 5 jarinya menyala dengan cahaya hitam, lalu beberapa sinar chi hitam ditembakkan. Kekuatan itu ganas dan tak tertandingi. Aku sudah cukup. Yang harus mati adalah kau. Klon Dewa Darah pun marah. Dia membakar esensi darahnya dan melafalkan mantra bersamaan dengan budak darah marsial supreme. Keduanya menyatu dan meledak dengan kekuatan penuh. Percuma. Di dalam penghalang ini, tempat ini adalah duniaku. Semua kekuatan kalian akan ditekan. Dengan tenang, Dijia berkata, pemusnahan. Ledakan keras bergema. Ki hitamnya langsung menghancurkan formasi darah dan menembus tubuh budak darah, membuat kabut darah menyembur keluar. Dewa Darah terkejut. Pesona ini jelas tidak normal. Dia terluka hanya dengan satu serangan. Tanpa berani bertahan lagi, dia segera membawa budak darahnya untuk melarikan diri dari formasi. Perubahan situasi yang begitu cepat membuat tidak hanya Dewa Darah, tetapi juga Suyu dan yang lainnya benar-benar terdiam. Mereka merasa benar-benar tidak berdaya. Ketika Dewa Darah mengingkari janji, mereka sudah marah. Namun ternyata, Dijia bahkan jauh lebih licik. Sejak awal dia sudah menipu semua orang. Tubuh Susu bergetar karena marah. Dasar sekumpulan orang yang tidak bisa dipercaya. Oh, apa aku melanggar janji? Dijia tersenyum tipis. Kalian salah paham. Awan iblis ini memang telah terbelah oleh penghalangku. Cahaya yang kalian lihat itu bukan ilusi, itu benar-benar sinar matahari dari luar. Hanya saja, dia menampakkan senyum licik. Hanya aku satu-satunya yang bisa keluar. Sayangnya aku belum sepenuhnya pulih 100%. Dan aku tidak pernah ragu untuk menghukum siapapun yang merusak rencanaku. Tatapan Dijia menjadi dingin. Dia membentuk segel dengan kedua tangan, dan energi sihir di sekitarnya terkumpul di telapak tangannya, berubah menjadi bola energi hitam yang sangat padat. Lalu bola itu ditembakkan langsung ke arah Dewa Darah. Bola hitam itu langsung melesat dan berhenti di udara beberapa saat sebelum tiba-tiba meledak. Ledakan dahsyat menggema. Cahaya hitam menyapu segalanya, menghantam bumi tanpa halangan apapun. Ledakan itu langsung menarik perhatian Dijun dan semua pihak lain di dalam lautan formasi jiwa. Semua orang serentak menoleh. Klon Dewa Darah dan budak darahnya adalah yang paling dekat dengan pusat ledakan. Tubuh mereka hancur berkeping-keping dalam sekejap. Ki darah menyembur keluar dalam jumlah besar, sementara Ki iblis mengamuk dan langsung menyerang tubuh fisik lainnya. Budak darah itu lenyap seketika, berubah menjadi kabut berdarah. Di dalamnya muncul seberkas cahaya, dan dari situlah Yung Xiao keluar dalam keadaan tidak terluka. Dengan senyum tipis, dia menoleh pada Dijia. Terima kasih. Dijia mendengus dingin. Aku hanya menghukum orang yang mengganggu rencanaku. Dan kau masih menyimpan banyak hal yang kuinginkan. Jadi, lindungi dirimu baik-baik. Setelah berkata begitu, dia melangkah ke dalam cahaya dan bersiap menghilang dari pandangan semua orang. Begitu dia masuk, lingkaran cahaya itu mulai menyusut. Jelas sekali, sejak awal dia sudah mengatur
agar hanya dirinya yang bisa pergi. Dalam ledakan energi iblis tadi, beberapa orang sudah tewas. Sisanya hanya bisa menatap putus asa. Kekuatan mereka sudah terkuras, tubuh mereka rusak berat, dan harapan mereka hampir hilang. Saat Dijia hampir benar-benar melangkah keluar, suara rantai tiba-tiba terdengar dari udara, seperti datang dari jarak yang tak terhingga. Rantai-rantai tak terhitung jumlahnya muncul, berayun di udara, dan meninggalkan bayangan panjang. Dalam sekejap, semuanya telah melilit Dijia puluhan kali sebelum berhenti. Jadi, ini kau. Wajah Dijia berubah dingin. Seorang pria berjalan perlahan dari udara. Itu adalah Heng Yuan. Tanpa ekspresi, dia berkata tenang, "Benar, ini aku." "Mengapa?" tanya Dijia. Dia tidak mengerti. Sebagai penerus pelayan iblis, Heng Yuan seharusnya setia padanya. Namun wajah Dijia perlahan mengeras, seolah menyadari sesuatu. "Itu karena klon itu? Kau berencana bergabung dengannya?" Heng Yuan menggeleng pelan. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Tentu saja tidak. Aku adalah diriku sendiri. Sejak awal aku tidak pernah berniat bergantung pada siapapun." Tatapannya lalu berubah dingin. "Alasan aku ingin menemukan guru iblis dan membebaskannya adalah agar aku bisa merebut esensi kekuatan iblis sejati dan memurnikan tubuhmu." "Apa?" Dijia murka. Mereka memang saling memburu sejak awal, tetapi semua iblis itu sejatinya berasal dari Raja Iblis yang sama. Mendengar niat Heng Yuan membuatnya benar-benar marah. "Kau hanya keturunan pelayan iblis, dan kau berani mengkhianatiku." Heng Yuan mendengkus jijik. "Pelayan iblis? Itu hanya istilah kuno. Aku hanya mempelajari teknik iblis. Selama bertahun-tahun, guru demi guru, generasi demi generasi, semuanya mencari keberadaanmu hanya untuk menyempurnakanmu. Apa kau benar-benar mengira dirimu abadi dan tak terkalahkan? Dunia sudah berubah. Ranah seni bela diri sekarang bukan lagi ranah seperti zaman dahulu." Tatapannya dipenuhi kebencian. "Di mata kami manusia, iblis seperti dirimu hanyalah lelucon yang menyedihkan. Kau menyebut dirimu penguasa iblis, tapi dari mana rasa sombong itu berasal? Setelah aku memurnikanmu, aku akan memperoleh tubuh iblis sejati tertinggi, dan bahkan memupuk dharma idol iblis sejati." Setelah mengatakan itu, Heng Yuan melangkah di udara dan berjalan langsung menuju Dijia yang terikat oleh rantai. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.